Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baginda Rasul dan para sahabat lakukan. Tentunya kita sebagai umat terakhir dan umat terbaik beliau yang hidup di akhir zaman ini, sudah seharusnya kita memperbanyak sholawat dan memuji baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di hari Jumat ini, dengan harapan kita bisa mendapatkan kelak di yaumil akhir pertolongan dan syafaatul uzma dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sholat Jumat yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini khatib mengajak kepada diri khatib dan umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir, marilah kita tidak pernah bosan, tidak pernah lelah untuk senantiasa memuji Allah. Jangan sampai kita memuji atasan kita, memuji bos kita di dunia, tetapi memuji Allah saja kita masih sangat jarang. Padahal sejatinya pujian kepada Allah adalah pujian yang akan menyelamatkan kita, tetapi pujian kepada makhluk akan mencelakakan kita. Hadirin yang berbahagia, hari ini seluruh umat Islam telah memasuki pada pertengahan bulan Syawal, di mana alhamdulillah seluruh kaum muslimin merasakan betul di hari kemenangannya, khususnya ketika menyelesaikan hari-hari di mana kita diuji oleh Allah dengan keimanan, khususnya ketika di bulan Ramadan, di mana dulu ketika Ramadan kita tidak diperbolehkan untuk makan, minum, kita diminta juga untuk menahan hawa nafsu, amarah, syahwat, dan seluruhnya. Dan alhamdulillah memasuki bulan Syawal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah memberikan ujian kepada kita. Apa ujian yang Allah berikan di bulan Syawal ini? Tentunya tiada lain adalah ujian kekeluargaan, di mana seringkali ketika selesai bulan Ramadan, kita sebagai umat Islam seringkali melupakan dan lupa untuk meminta maaf atau sengaja untuk tidak meminta maaf. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, salah satu hikmah yang disampaikan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di bulan Syawal ini, bulan di mana Allah dan Rasulnya menginginkan agar kita membuka seluas-luasnya pintu maaf atas segala kesalahan yang kita lakukan kepada orang lain, atau kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Seorang suami memaafkan kesalahan istrinya, seorang istri memaafkan kesalahan suaminya, seorang orang tua memaafkan kesalahan anak-anaknya, begitupun kesalahan tetangga-tetangga kita. Hadirin sholat Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang telah memerintahkan kita untuk menjaga, memelihara hubungan baik kita kepada orang-orang terdekat kita dan menjalin kekeluargaan dengan ikatan tali silaturahmi. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa 36. Bismillahirrahmanirrahim. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ أُولَئِكَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Hadirin yang berbahagia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita manusia yang masih hidup, kata Allah Azza wa Jalla, dan beribadahlah kalian semua kepada Allah dan janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah, dan jagalah serta peliharalah hubungan baik kalian kepada orang tua kalian. Jadi hubungan pertama yang harus kita perbaiki setelah hubungan kita kepada Allah adalah hubungan kita kepada orang tua kita. Kemudian hubungan kita kepada saudara-saudara kandung kita, tetangga kita, anak yatim piatu, fakir miskin, ibnu sabil, dan orang-orang yang tinggal bersama kita. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ingat, sesungguhnya Allah membenci dan tidak suka terhadap orang-orang yang menyombongkan dirinya. Hadirin yang berbahagia, perintah untuk menjalin tali silaturahmi dan kekuatan kekeluargaan Allah sendiri yang telah memerintahkannya. Kemudian ketika kita melanggar perintah Allah, maka kita mendapatkan ancaman dari baginda Rasul. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, la yadkhulunal jannah qati'un. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan. Para sahabat bertanya, "Ya Rasul, liman qati'un? Siapakah orang-orang yang memutuskan itu ya Rasul?" Rasul menjawab, "Qati'un lillah rahimah." Orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi terhadap saudaranya adalah orang-orang yang diancam oleh Allah dan Rasulnya untuk memasuki neraka Allah. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin yang berbahagia, di antara manfaat, hikmah, dan juga pesan yang ada di dalam silaturahmi, yang mau tidak mau kita sebagai makhluk sosial, kita harus bisa menjaga hubungan baik kita, khususnya dengan orang-orang yang tinggal di sekeliling kita. Yang pertama adalah manfaat silaturahmi adalah orang-orang yang ketika hidupnya selalu menjalin hubungan baik dengan orang-orang terdekat, khususnya kepada tetangga. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan umur yang panjang dan Allah luaskan rezekinya. Sebagaimana kabar gembira dari baginda Rasul, man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa, kata baginda Rasul, orang-orang yang menjaga silaturahmi, maka Allah akan panjangkan umurnya dan Allah luaskan rezekinya. Yang kedua, manfaat dan hikmah dari silaturahmi adalah orang-orang yang pandai menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitar dia, lingkungan, maka Allah akan memberikan dan menumbuhkan keimanan di dalam dirinya. Baginda Rasul bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka jagalah silaturahmi. Dan yang terakhir, manfaat dari silaturahmi dan menjaga hubungan baik kita dengan tetangga kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabut sifat kesombongan di dalam diri kita, di mana mungkin dulu ketika sebelum lebaran kita masih malu, kita masih gengsi, kita masih pura-pura malu begitu ya mungkin sama tetangga kita. Padahal sesungguhnya tetangga kita adalah orang yang pertama kali akan membantu dan menolong kita, di mana orang-orang yang jauh akan meninggalkan kita, namun orang-orang terdekat yang pertama kali akan menolong kita. Maka orang-orang yang senantiasa menjaga silaturahmi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan cabut sifat dan rasa kesombongan di dalam dirinya, karena dia mau bersilaturahmi dan berhubungan baik dengan tetangga baiknya. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, sebagai seorang yang benar-benar mengaku Islam dan beriman kepada Allah, tentunya kita tidak boleh saling menyakiti, saling menzolimi terhadap sesama muslim, khususnya orang beriman. Rasulullah mengancam orang-orang yang mengaku muslim dan orang beriman terlebih
namun dalam hidupnya dia seringkali membuat tetangganya, saudaranya sakit hati atas apa yang ia katakan dan ia perbuat. Rasulullah bersabda, al-muslimu akhul muslim. Orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, tidak boleh saling menzolimi, wala yaslimuhu, dan tidak boleh saling mengejek atau menghina. Hadirin jamaah salat yang berbahagia, semoga kita yang hadir di sini kelak bisa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga hubungan silaturahmi, hubungan kita dengan orang tua kita yang masih hidup, hubungan kita dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan tetangga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan seluruh sifat kesombongan, iri, dengki, hasad, sum'ah, ujub di dalam diri kita, sehingga kita bisa hidup tidak hanya bertetangga baik di dunia, melainkan hidup bertetangga baik di surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minkum tilawat innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala khairin nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'awat faya qadiyal hajat. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepadamu, tumbuhkanlah rasa kasih sayang kami dengan saudara-saudara kami. Jauhkanlah kami dari segala sifat dan sikap buruk ya Allah. Jagalah anak-anak kami, orang tua kami, keluarga kami dan tetangga kami. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai bersyukur. Jauhkanlah kami dari lisan yang selalu mengeluh akan kehidupan. Jauhkanlah lisan kami dari segala bentuk husnuzon kepadamu ya Allah. Suuzon kami kepadamu yang membuat engkau murka kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dosa kecil kami dan dosa-dosa besar kami. Ya Allah ya Tuhan kami, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang soleh. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa wudu'ana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah seluruh amal ibadah di dunia ini ya Allah. Ibadah salat kami, ibadah wudu kami, ibadah baca Quran kami, dan kabulkanlah seluruh hajat-hajat kami ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husna ibadatik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qabrina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ya ayyuhal mu'minun aqimis shalah.